Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Nurizky Oktaviani di materi matematika wajib. Nah, sebelum masuk ke materi matematika wajib, semoga teman-teman semua hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, materi matematika wajib kali ini kita akan membahas materi tentang bunga majemuk dan anuitas. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 11. Oke, bunga majemuk dan anuitas, apa sih bunga majemuk dan anuitas itu? Nah, materi ini akan kita bahas apa itu bunga majemuk, apa itu anuitas. Oke, bunga majemuk dan anuitas itu banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kegunaannya? Nah, kegunaan bunga majemuk itu seperti pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya dibayarkan atau contoh penggunaannya yaitu adalah perhitungan bunga yang diterima dari tabungan di bank. Oke, misalkan kita menabung di sebuah bank, atau misal kita menabung di sekolah atau dimanapun. Nah, bunga majemuk itu ada kegunaannya, yaitu berhubungan dengan bunga. Oke, lalu kegunaan anuitas. Apa sih kegunaan anuitas di kehidupan sehari-hari? Misalkan kita itu menyicil KPR, atau menyicil motor, atau cicilan kredit lainnya. Nah, itu menggunakan anuitas. Oke, yang akan kita bahas di materi ini yaitu adalah yang pertama itu bunga. Apa itu bunga? Lalu pinjaman dan investasi, lalu bunga majemuk, dan terakhir anuitas. Oke, yang pertama bunga. Nah, dalam kasus pinjaman dan investasi, kita itu sering mendengar istilah bunga atau interest. Nah, bunga itu merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan dari jasa pengguna suatu modal atau pinjaman yang dibayarkan dalam periode tertentu berdasarkan kesepakatan pihak-pihak terkait. Nah, jadi bunga itu harus ada kesepakatan dari pihak-pihak terkait. Tidak boleh kesepakatan oleh satu pihak. Jadi harus dari dua pihak dan beberapa pihaknya. Oke, nah di sini ada ilustrasi pinjaman atau investasi. Jadi ada pemilik modal, dia itu meminjamkan modal pokok ke penerima manfaat. Nah, terus si penerima manfaat itu mengembalikan modal pokok beserta bunganya. Nah, jadi kepada pemilik modal. Nah, jadi pemilik modal ini itu akhirnya akan menerima modal pokoknya beserta bunganya. Oke. Nah, lalu apa saja yang terlibat di materi-materi ini? Yang terlibat di anuitas dan bunga majemuk, yaitu yang pertama ada periode atau tenor. Misalkan berapa sih periode yang digunakan selama pinjaman tersebut atau investasi tersebut itu dilakukan dengan waktu yang dengan tenor dengan waktu yang berapa lama. Lalu ada angsuran, berapa angsuran yang harus dibayarkan si penerima modal setiap bulannya, setiap periodenya, atau setiap tahunnya. Nah, lalu ada anuitas, lalu ada jenis bunganya. Bunganya itu bunga majemuk atau bunga anuitas, lalu ada besar modalnya. Berapa sih besar modal yang dipinjamkan di awalnya? Oke, selanjutnya ada bunga. Bunga majemuk atau bunga efektif itu adalah sistem perhitungan suku bunga yang mengacu pada sisa modal di periode sebelumnya, sehingga nilainya itu tidak tetap. Nah, bunga majemuk juga itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Bunga majemuk itu akan selalu berubah-ubah setiap periodenya selama masih aktif. Oke, contoh penggunaan bunga majemuk yaitu adalah perhitungan bunga yang diterima dari tabungan di bank. Ya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, penggunaan bunga majemuk yaitu biasanya adalah perhitungan bunga pada tabungan di bank. Biasanya tabungan di bank itu bunganya kan bermacam-macam ya, ada misalkan 2% per tahun atau 0,1% per bulan atau berapapun, nah itu yang disebut dengan bunganya. Oke, bunga majemuk itu diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkannya saja, tetapi juga bunganya.
bunga majemuk itu akan terus bertambah setiap jangka waktu tertentu karena dikonversikan ke dalam modal. Nah, bunga majemuk itu dapat meningkat hasil investasi secara signifikan dalam jangka panjang. Oke, itu bunga majemuk. Nah, misalkan di sini ada contohnya, ada simulasi investasi dengan bunga majemuk. Misalkan kita menanam modal itu 10 juta rupiah dengan jangka 3 tahun dan bunganya itu adalah 5% per tahun. Oke, nah periode yang pertama yaitu modal awalnya yaitu ada 10 juta rupiah, lalu bunganya itu tadi 5% per tahun, berarti 5% dikalikan dengan 10 juta rupiah. Nah, hasilnya nominal bunganya yaitu adalah 500.000 rupiah. Nah, maka nilai modal akhirnya yaitu adalah 10 juta ditambah 500.000 rupiah. Hasil akhirnya yaitu adalah 10 juta 500.000 rupiah. Nah, lalu pada periode kedua yang kita gunakan itu adalah nilai modal akhir di periode pertama. Jadi bukan modal awal yang dipakai, tetapi modalnya itu adalah di modal akhir di periode pertama. Di sini nilai modal akhir di periode pertama yaitu adalah 10.500.000 rupiah. Nah, maka 5% dikalikan dengan 10.500.000 rupiah. Maka nominal bunganya yaitu adalah 525.000 rupiah. Nah, maka nilai modal akhir di periode kedua yaitu adalah 10.500.000 rupiah ditambahkan dengan 525.000 rupiah. Nah, maka hasilnya yaitu adalah 11.025.000 rupiah. Oke, sekarang periode ketiga. Nah, periode ketiga sama yang digunakan pada modalnya yaitu adalah nilai modal di akhir periode kedua. Oke, nilainya yaitu adalah 11.025.000 rupiah. Nah, maka bunganya yaitu adalah 5% dikali 11.025.000 rupiah. Maka nominal bunganya yaitu adalah 551.250 rupiah. Nah, jadi nilai modal akhir di periode ketiga yaitu adalah 11.025.000 ditambahkan dengan 551.250. Nah, maka hasilnya 11.576.250. Nah, jadi semakin besar jangkanya, semakin besar periodenya, maka nominalnya itu akan semakin besar. Kenapa nominal bunganya itu akan semakin besar? Karena nilai modal akhirnya juga semakin besar. Jadi semakin lama kita menanam investasi di suatu menginvestasikan dan semakin panjang periodenya, semakin panjang jangka waktunya, maka nilai modal akhirnya juga akan semakin tinggi. Oke, nah itu simulasi investasi dengan bunga majemuk. Oke, di sini ada formula investasi dengan bunga majemuk atau biasa kita sebut dengan rumus. Nah, ini rumus pada bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu dapat dihitung dengan menggunakan MN sama dengan M dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Di mana MN itu adalah nilai modal setelah periode ke N, lalu M itu adalah modal awal, lalu I itu adalah bunga per periodenya, dan N itu adalah periode kesekian. Jadi N itu adalah periode keberapa yang mau kita cari. Oke. Nih, yuk kita pahami contoh soal berikut ini. Misalkan di sini ada contohnya, Pak Denny menyimpan modal sebesar 5 juta rupiah di koperasi dengan suku bunga majemuk 4% per tahun. Berapakah modal yang diperoleh setelah 7 bulan? Oke, di sini bunga majemuknya itu modal awalnya itu adalah 5 juta. Oke, nah maka penyelesaiannya tadi modal awalnya yaitu adalah 5 juta rupiah. Nah, sedangkan bunganya yaitu adalah 4% per bulan dan jangka waktunya yaitu adalah periodenya itu adalah 7 bulan. Nah, maka yang ditanyakan adalah modal akhir atau MN. Nah, maka cara pengerjaannya MN sama dengan
M dikali 1 ditambah I pangkat N. M-nya yaitu ada 5 juta, I-nya itu ada 0,04. 0,04 itu dapat dari mana? Itu dari 4%, kita ubah menjadi desimal, berarti 4 dibagi 100. 4 dibagi 100 hasilnya itu ada 0,04. Oke, nah periodenya yaitu ada 7. Berarti 5 juta dikali 1 ditambah 0,04 dipangkatkan 7. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan itu kita kerjakan yang terlebih dahulu yang di dalam kurungnya. 1 ditambah 0,04 berarti hasilnya jadi 1,04, lalu dipangkatkan 7, hasilnya yaitu adalah 1,315. Kita ambil 3 angka saja di belakang koma. Jadi 5 juta dikali 1,315 itu hasilnya adalah 5.675.000 rupiah. Nah, jadi besar modal akhir Pak Denny yang tadi awalnya itu 5 juta, setelah ditabungkan selama 7 bulan dengan bunga 4% per bulan, maka Pak Denny itu akhirnya menerima 5.675.000 rupiah ya. Jadi ada selisih 675.000 selama 7 bulan. Oke, nah selanjutnya ada anuitas. Anuitas merupakan sejumlah pembayaran pinjaman yang besarnya sama dan dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, serta terdiri dari bagian pokok dan bagian bunga. Anuitas dapat dipandang sebagai adaptasi dari kedua sistem yang dibahas sebelumnya, yaitu sistem bunga tunggal dan majemuk. Oke, anuitas juga yaitu adalah pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya itu sama yang dibayarkan atau diterima pada tiap periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Anuitas itu bertujuan agar nasabah lebih mudah membayarkan nominal angsuran pada jangka waktu yang telah ditentukan. Oke, anuitas itu adalah kumpulan pembayaran dengan jumlah yang tetap dan sama besar pada periode waktu tertentu. Anuitas biasanya itu diterapkan untuk pinjaman jangka panjang seperti KPR atau kredit investasi. Nah, anuitas itu dapat dipandang sebagai adaptasi dari kedua sistem yang dibahas sebelumnya, yaitu sistem bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, nah jadi seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa anuitas itu biasanya kegunaannya itu adalah pada bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen, atau misalkan penggunaan anuitas yaitu adalah saat kita mengambil KPR rumah, jadi biasanya tetap pembayarannya itu tetap dari dari periode pertama sampai periode terakhir. Nah, atau juga saat kita mengambil kredit motor atau mobil ya, itu menggunakan pembayaran anuitas. Oke, apa sih bedanya? Nah, jadi prinsip dari perhitungan anuitas pada dasarnya itu menggunakan perhitungan bunga majemuk, tetapi kemudian dimodifikasikan sedemikian rupa untuk menghasilkan cicilan pembayaran yang besarnya itu sama, sehingga identik dengan pembayaran bunga tunggal. Nah, sistem anuitas ini pada umumnya dipakai dalam pinjaman atau kredit di bank ya. Sudah disebutkan tadi, biasanya itu dipakai dalam pinjaman atau kredit di bank. Misalkan kita minjam uang di bank nih, maka digunakanlah sistem anuitas. Kenapa digunakan sistem anuitas? Karena untuk menghasilkan cicilan pembayaran yang besarnya itu sama. Jadi pada bulan pertama sampai bulan terakhir atau pada periode pertama sampai periode terakhir itu besarnya itu sama. Jadi tidak berbeda-beda ya. Nah, itu adalah anuitas. Oke, di sini ada formula pinjaman dengan anuitas. Di sini ada rumus dari anuitasnya. Nah, rumusnya yaitu adalah A sama dengan M dikali I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min T. Nah, sama saja seperti tadi, M-nya itu adalah besar pinjaman atau modal, A-nya itu adalah besar anuitas,
T-nya itu adalah jumlah periode pembayaran dan I-nya itu adalah interest atau bunga per periodenya. Oke, untuk memahami lebih lanjut, di sini ada simulasi pinjaman dengan sistem anuitas. Misalkan pokok pinjamannya yaitu adalah 6 juta rupiah dan tenornya itu adalah 6 bulan. Bunganya itu adalah 2% per bulan. Nah, oke, kita hitung besar anuitasnya terlebih dahulu. Nah, berarti pokok pinjamannya yaitu ada 6 juta rupiah, lalu bunganya itu ada 0,02. Kenapa bunganya itu 0,02? Karena bunganya itu 2%, kita ubah menjadi desimal. Jadi 0,02 per 1 dikurangi 1 ditambah 0,02 pangkat min 6. Nah, jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Dan di dalam kurungnya lagi kita tambahkan dulu 1 ditambah 0,02 hasilnya yaitu adalah 1,02 lalu dipangkatkan dengan min 6 hasilnya yaitu adalah 0,887. Nah, jadi 0,02 dibagi 1 dikurangi 0,887. 1 dikurangi 0,887 yaitu hasilnya 0,113. Nah, jadi 0,02 dibagi 0,113 hasilnya menjadi 0,176. Nah, jadi 6 juta dikali 0,176. Maka anuitasnya yaitu adalah 1.056.000. Nah, jadi yang harus dibayarkan oleh seseorang itu dengan pokok pinjaman 6 juta dan tenor 6 bulan dengan bunga 2% per bulan, nah maka per bulannya orang tersebut hanya bisa membayar 1.056.000 rupiah. Ya, oke. Nah, di sini ada contohnya lagi. Budi meminjam uang sebesar 40 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun. Nah, pinjaman tersebut akan dilunasi dalam 12 bulan. Tentukanlah yang pertama besar anuitas yang harus dibayarkan dan yang kedua itu adalah besar angsuran pertama dan besar angsuran ke-12. Oke, di sini berarti tadi M-nya modal awalnya yaitu adalah 40 juta rupiah. I-nya itu adalah bunganya yaitu adalah 6% per tahun. Nah, sedangkan kita akan menghitung dengan menggunakan bulan. Berarti 6% dibagi dengan 12 bulan. Berarti akan menghasilkan 0,5% per bulan. Oke, 0,5% kalau kita ubah menjadi desimal yaitu adalah 0,5 dibagi 100. Hasilnya yaitu adalah 0,005. Nah, lalu T-nya periodenya yaitu adalah 12 bulan. Oke, anuitasnya berarti 40 juta rupiah dikalikan dengan 0,005 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,005 dipangkatkan dengan min 12. Oke, 1 ditambah 0,005 hasilnya yaitu adalah 1,005 dipangkatkan dengan negatif 12 maka hasilnya adalah 0,941. Nah, maka 0,005 dibagi 1 dikurangi 0,941. Oke, 1 dikurangi 0,941 maka hasilnya adalah 0,059. Oke. Nah, maka anuitas yang ketiga itu adalah 0,005 per 0,059 itu hasilnya adalah 0,084. Oke, maka hasil anuitasnya yaitu adalah 40 juta rupiah dikalikan dengan 0,084. Maka anuitasnya yaitu adalah 3.360.000 rupiah. Nah, jadi anuitas yang harus dibayarkan yaitu adalah 3.360.000 rupiah. Oke, lalu yang kedua, di sini ada angsuran pertama. Oke, angsuran pertamanya
Berapa sih angsuran pertama yang harus dibayarkan? Nah, berarti A1 sama dengan A dikurangi BR. Anuitas dikurangi dengan bunga. Nah, berarti bunganya yaitu adalah 40 juta rupiah dikalikan dengan 0,005. Nah, maka 3.360.000 rupiah dikurangi dengan 200.000 rupiah. Nah, maka angsuran pertama yang harus dibayarkan yaitu adalah 3.160.000 rupiah. Oke, lalu selanjutnya adalah angsuran ke-12. Berapa sih angsuran ke-12 yang dibayarkan? Yaitu berarti A12 sama dengan A1 dikalikan 1 ditambah I pangkatkan dengan N-1. Oke, A1-nya, angsuran pertamanya yaitu ada Rp3.160.000. Lalu dikalikan dengan 1 ditambah 0,05 dipangkatkan dengan 12 dikurangi 1 hasilnya adalah 11. Oke, jadi Rp3.160.000 dikalikan dengan 1,005 dipangkatkan dengan 11. Hasilnya yaitu adalah Rp3.160.000 dikalikan dengan 1,056. Maka angsuran ke-12-nya yaitu adalah Rp3.336.860 ya. Nah, jadi itu adalah anuitasnya Rp3.360.000. Lalu angsuran pertamanya yaitu adalah Rp3.160.000 dan angsuran ke-12-nya yaitu adalah Rp3.336.860 ya. Oke, itu materi tentang anuitas dan bunga majemuk. Jadi kalau kita bisa simpulkan, bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal dan diakumulasi bunga dari periode sebelumnya. Nah, sedangkan anuitas itu adalah pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya itu sama yang dibayarkan atau diterima pada tiap periodenya. Bunga majemuk juga diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tetapi juga bunga majemuk itu akan terus bertambah setiap jangka waktu tertentu karena dikonversikan ke dalam modal. Bunga majemuk juga dapat meningkat hasil investasinya itu secara signifikan dalam jangka panjang. Oke, nah sedangkan anuitas itu adalah kumpulan pembayaran dengan jumlah yang tetap dan sama besar pada periode waktu tertentu. Anuitas juga biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang seperti KPR atau kredit investasi. Nah, jadi penggunaan di bunga majemuk dan anuitas itu biasanya pada bunga majemuk yaitu adalah perhitungan bunga yang diterima dari tabungan di bank. Nah, sedangkan anuitas kegunaannya yaitu saat kita mengambil KPR atau saat kita mengambil kredit motor atau mobil, nah itu yang digunakan adalah anuitas ya. Oke, itu materi bunga majemuk dan anuitas. Semoga teman-teman semua memahami. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Semoga semuanya memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.